Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Jumpa kembali dengan saya, Anggun Kusumawardani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Kebondalem. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif, praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Pada segitiga restitusi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid di sekolah. Skenario kasus pertama. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi-sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Selamat siang, Mbak Kintan. Selamat siang juga, Bu Anggun. Mbak Kintan tahu kenapa Bu Anggun panggil ke sini? Tahu, Bu, sepertinya karena saya makan ketika jam pelajaran. Oh iya, betul. Mbak Kintan tahu kalau makan pada saat jam pelajaran itu perbuatan yang benar apa yang salah? Salah, Bu. Iya. Mbak Kintan, sebenarnya makan itu adalah sebuah kebutuhan manusia. Bu Anggun pun kalau lapar juga mesti makan. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa kita itu harus tahu di mana kapan waktu yang tepat untuk makan. Mbak Kintan tadi lapar banget ya, kenapa bisa jadi di kelas kok makan? Iya, Bu, saya sangat lapar tadi. Mbak Kintan tidak sarapan? Tidak, Bu, karena kalau saya sarapan, saya akan terlambat berangkatnya tadi. Bangun jam berapa, Mbak? Jam 6 pas, Bu. Kok nggak sempat sarapan? Karena setelah saya bangun, saya langsung bermain HP. Lalu mandi. Habis itu sudah jam 7 lewat. Lalu saya buru-buru ke sekolah. Oh, gitu. Mbak Kintan masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan teman-teman pada waktu itu? Iya, Bu, masih ingat. Kira-kira keyakinan apa yang Mbak Kintan langgar dengan Mbak Kintan tadi makan di kelas? Kira-kira keyakinan apa yang dilanggar? Keyakinan kelas untuk menjaga perilaku sopan santun dan ketertiban kelas. Ya, betul. Jadi salah satu kesepakatan kita adalah menjaga sopan santun, kemudian berperilaku yang baik, menjaga ketertiban kelas ya, Mbak ya. Baik Mbak Kintan, di sini Bu Anggun tidak akan menghakimi Mbak Kintan. Ibu hanya ingin Mbak Kintan menjadi anak yang bertanggung jawab dan bisa berperilaku baik. Ya, Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Baik, kira-kira bagaimana cara Mbak Kintan untuk memperbaiki kesalahannya Mbak Kintan? Saya tidak akan makan saat jam pelajaran berlangsung, tetapi saya akan makan sebelum berangkat ke sekolah, lalu bangun lebih awal. Oke. Juga tidak bermain HP dulu. Bagus apa yang mau dilakukan Mbak Kintan. Kira-kira mau dimulai kapan apa yang disampaikan Mbak Kintan tadi?
Mulai besok Bu, insya Allah. Oh iya. Alhamdulillah ya Mbak Gintan. Setelah ini Bu Anggun harap Mbak Gintan akan menjadi anak yang taat pada aturan, kemudian bisa bertanggung jawab, siap untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Siap Bu. Siap. Oke, kalau begitu tos untuk Mbak Gintan. Boleh kembali ke kelas. Skenario kasus kedua. Pada saat ulangan berlangsung, ada seorang siswa terlihat sedang mencontek teman di sebelahnya. Mas Sadar, Ya Bu. Mas Sadar tahu kenapa Bu Anggun panggil ke sini? Tidak tahu Bu. Oke, tadi ketika ulangan Bu Anggun melihat Sadar melihat hasil pekerjaan temannya, di sampingnya ada Mas Zaki tadi. Apakah betul tadi Mas Sadar mencontek atau melihat hasil jawaban temannya? Betul Bu. Kira-kira mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Buatan tidak baik Bu. Baik, Mas Sadan. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Termasuk Bu Anggun juga pernah berbuat salah. Tadi dengan Sadan mencontek, ini berarti melakukan sebuah kesalahan. Nah, Bu Anggun di sini tidak akan menyalahkan atau mencari-cari siapa yang salah, tapi Bu Anggun akan membantu Sadan untuk mencari solusi agar Mas Sadan besok-besok tidak mencontek kembali. Ya. Nah, Mas Sadar mesti punya alasan kenapa tadi melakukan mencontek atau meniru jawaban temannya. Coba ceritakan ke Bu Anggun. Tadi malam tidak belajar Bu. Kenapa tidak belajar mainan atau tidur? Mainan Bu. Nah, berarti ketika Mas Sadar tidak belajar, tidak bisa mengerjakan tugas ya. Mas Sadar masih ingat nggak satu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama di awal pertemuan dulu? Kalau Mas Sadan melakukan mencontek, itu berarti Mas Sadan melanggar keyakinan apa kira-kira? Melanggar keyakinan kelas tentang perbuatan jujur Bu. Oke. Menurut Mas Sadan, sifat jujur itu kita perlukan pada diri kita atau tidak? Yakin ya? Ya, Sadar, sifat jujur itu baik untuk kita. Kalau yakin, kira-kira apa yang harus dilakukan Mas Sadan supaya Mas Sadan tidak mencontek kembali, karena perbuatan mencontek adalah perbuatan yang tidak baik. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Belajar mengerjakan semampunya, kemudian berdoa kepada Allah. Oke, Mas Sadan sudah tahu ya apa yang sudah bisa dilakukan agar Mas Sadan tidak mencontek? Sudah tahu? Sudah tahu. Baik, sekarang pertanyaannya, Mas Sadan akan memulai kapan apa yang tadi sudah disampaikan agar Mas Sadan tidak mencontek lagi? Hari ini. Oh ya, mulai hari ini Mas Sadan akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi ya. Mas Sadan akan belajar yang sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan ulangan atau mengerjakan sesuai dengan kemampuan, dan tidak lupa juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Sadan. Bu Anggun harap Mas Sadan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang soleh dan jujur. Baik, siap untuk melakukan hal yang baik ke depannya, akan berubah menjadi lebih baik lagi. Siap. Kalau begitu tos untuk Mas Sadan. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahma Kintan Ayu, siswa kelas 6 SD Negeri 2 Kebun Dalem. Saya sangat senang tadi diskusi dengan Bu Anggun dalam penyelesaian masalah saya di kelas. Saya tidak dimarahi saat melakukan kesalahan. Saya dibantu mencari solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahda Nur Ramadhani, siswa kelas 6 SDN 2 Kebun Dalem. Saya senang tadi diskusi dengan Bu Anggun, sehingga saya dapat menyadari kesalahan saya dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Anggun. Sekian video dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.